Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Azza wa Jal, yang mana kita telah memasuki bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan Al-Quran, bulan sedekah, bulan ketaatan-ketaatan. Kita mohon pada Allah Azza wa Jal agar Allah berikan kita taufik dan inayahnya, agar kita senantiasa bisa meningkatkan ketaatan di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini. Pecinta liman, kaum muslimin pecinta liman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, bahasan kita akan kita lanjutkan bahasan kitab Taqribul Faraid. Bulan Ramadan bukanlah kemudian mencegah kita untuk menuntut ilmu. Bahkan bulan Ramadan jadikan ajang untuk berlomba menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Di antara ilmu-ilmu agama yang mungkin akan dibahas adalah ilmu Al-Faraid. Bahasan lanjutan Al-Faraid, yaitu tentang pembagian warisan yang ditulis oleh Ad-Doktor Abdurrahman bin Sulaiman Asy-Syamsan, hafizahullah, dengan kitab judulnya Taqribul Faraid. Bahasan kita memasuki bagian 1/6, bagian pemilik ahli waris atau bagian ahli waris yang mendapatkan hak 1/6. Kaum muslimin pecinta liman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ashabus sudus, bagian pemilik 1/6, dijelaskan oleh al-muallif ada 7 golongan, 7 kelompok. Siapa saja mereka? Singkatnya adalah yang pertama al-ab, ayah si mayit. Yang kedua al-jad, ayahnya ayah. Ayahnya ayah, artinya kakek dari sisi ayah. Yang ketiga al-um, ibu. Ibu si mayit, ibu kandung si mayit. Bukan ibu sambung, ibu kandung si mayit. Yang keempat al-jaddah, nenek, baik dari pihak ibu atau nenek dari pihak ayah. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang keenam, saudara perempuan yang sebapak. Dan yang ketujuh, saudara laki-laki atau perempuan yang seibu. Ini simpelnya pemilik bagian 1/6. Pemilik bagian 1/6 ada 7 golongan. Ayah, ayah kandung si mayit. Kakek, ayahnya ayah, kakek dari jalur ayah. Yang ketiga adalah ibu. Yang keempat adalah nenek, baik dari jalur ibu atau dari jalur ayah. Yang kelima cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang keenam saudara perempuan yang sebapak. Dan yang ketujuh saudara laki-laki atau perempuan yang seibu. Taib. Kemudian al-muallif menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan
masing-masing ahli waris yang telah disebutkan mendapat bagian 1/6. Bagaimana ketentuan kapan ayah mendapatkan bagian 1/6? Kapan kakek mendapatkan bagian 1/6 dan seterusnya. Yaqulu al-Ustaz Dr. Abdurrahman bin Sulaiman Asy-Syamsan hafizahullah, ashabus sudusi sab'ah. Bahwasanya pemilik bagian 1/6, ingat bahasan yang sebelumnya, bagian-bagian yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal ada 6 bagian. Ada bagian setengah, sudah kita jelaskan pemiliknya siapa saja, bagian 1/4, 1/8, 2/3 dan juga 1/3 telah kita jelaskan dengan contoh-contohnya. Dan yang keenam adalah bagian 1/6 yang akan kita bahas malam ini insyaallah ta'ala. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah. Yaqul muallif, ashabus sudusi sab'ah, al-awwal al-ab. Jadi pemilik bagian 1/6 ada 7. Yang pertama adalah al-ab, ayah. Yang dimaksud dengan ayah di sini adalah ayah kandung si mayit. Ayah kandung si mayit, bukan ayah angkat, bukan ayah tiri, bukan ayah sambung. Ayah kandung si mayit. Si mayit memiliki ayah. Si mayit masih memiliki ayah yang hidup. Kapan al-ab mendapatkan bagian 1/6? Qal wa yaghisus sudusa bisyartin wahid wa huwa wujudul far'il waris. Qala Allah Ta'ala wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. An-Nisa ayat yang ke-12. Jadi ayah si mayit akan mendapatkan bagian 1/6 dengan satu ketentuan, dengan satu syarat, yaitu adanya anak keturunan si mayit. Artinya si mayit memiliki anak. Si mayit memiliki ahli waris anak baik laki atau perempuan. Si mayit memiliki anak baik laki-laki atau perempuan, atau si mayit memiliki cucu-cucu. Far'ul waris telah kita jelaskan, cabang yang atau keturunan yang berhak atas warisan. Keturunan yang berhak atas warisan. Anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dan perempuan dalam cucu dari anak-anak laki-laki. Ini semua dikatakan far'ul waris. Dalilnya firman Allah Azza wa Jal surat An-Nisa ayat yang ke-11, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus. Dan bagi kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, perhatikan ayat ini, dan bagi keduanya ayah dan ibu, maksudnya siapa? Ayah dan ibu si mayit. Si mayit katakanlah laki-laki, masih memiliki ayah. Si mayit memiliki ibu. Jadi ayat ini menjelaskan dua kelompok sudah langsung. Ayah dan ibu. Ayah dan ibu mendapatkan 1/6. Kapan? Kapan ayah mendapat 1/6? Kapan ibu mendapatkan 1/6? Jika in kana lahu walad. Jadi kedua orang tua akan mendapatkan masing-masing memperoleh 1/6 atas apa yang ditinggalkan oleh si mayit in kana lahu walad. Jika si mayit memiliki anak. Baik, kita contohkan. Contoh yang sederhana. Ketika seorang meninggalkan ayah, ibu,
anak laki-laki. Ibu, ayah, dan anak laki-laki. Artinya si mayit meninggalkan ibu, ayah, dan anak laki-laki. Maka bagiannya masing-masing adapun anak laki-laki asobah, sisanya. Sisanya. Berapa sisanya? Ya nanti dilihat. Oh, sisanya di sini 4/6. Sisanya di sini 4/6. Ini ada dalilnya. 1/6 ini bisa dilihat An-Nisa ayat yang ke-11. Ya, contoh gamblangnya atau misalkan peninggalan, anggaplah peninggalan 300 juta. 50, maka sisanya di sini adalah contoh yang lain. Bagaimana jika anaknya perempuan? Anggaplah kita ada ibu, si mayit meninggalkan ibu, ayah, dan 1 anak perempuan. Kasus yang di bawah ini, contoh yang kedua, ibu mendapatkan 1/6. Ayah 1/6. Karena ada far'ul waris. Anak perempuan setengah. Kalau kita lihat, masih akan ada sisa. Dalam kasus yang satu ini, ketika tidak ada laki-laki selain ayah, artinya yang berhak atas sisa, maka di sini kita tambahkan ayah itu mendapatkan bagian 1/6 ditambah asobah nantinya. Mengapa? Karena ada sisa dalam kasus ini. Ketika ayah dengan anak perempuan, maka ayah akan mendapatkan tambahan bila mana ada, yaitu asobah bila mana ada, dengan dasar hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari hadisnya Abdullah ibn Abbas, bahwasanya Nabi SAW menegaskan fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Jadi misalkan ini anggaplah sama contohnya 300 juta. Di sini 50 juta. 50 juta 150. Kalau kita lihat di total, di jumlah 250, masih ada sisa. Ditambahkan ke sini. Jadi ayah mendapatkan 100 juta. Ayah dalam kasus ini mendapatkan tambahan. Tambahan ini sekali lagi bila mana ada sisa. Kalau kita kembangkan contohnya, ibu, ayah, 2 anak perempuan. Baik. 1/6. 1/6 plus tetap ya. Ketika dengan anak perempuan
ayah akan mendapatkan tambahan bila mana ada. Bila mana ada sisa. 2 anak perempuan, 2/3. Kita lihat. Apakah ada sisa ataukah tidak? Karena kalau tidak ada sisa, ayah mendapatkan 1/6 saja. Andaikan harta 300 juta, 50, maka tidak ada sisa tambahan buat ayah. Ayah hanya mendapatkan 1/6. Bagaimana? Kita ambil contoh yang lain di sini. Ibu, ayah, anak laki-laki, dan anak perempuan. Tetap di sini nanti 1/6, 1/6. Anak laki dengan anak perempuan nanti sisanya. A ini asobah. A ini istilah dalam faraid yaitu asobah. Apa itu asobah? Asobah nanti ya ahli waris yang mendapat bagian tidak menentu. Tidak ada ketetapannya. Jadi nanti di sini pembagiannya anggaplah di sini 300 juta. 50. Di sini ketika ada anak laki-laki, ayah tidak akan mendapatkan tambahan asobah. Kapan ayah mendapatkan tambahan asobah? Jika dengan anak perempuan bila mana ada sisa. Bila mana ada sisa. Baik. Di sini berapa? 200 tinggal dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Di sini 2 bagian, di sini 1 bagian. 2/1. 2/1. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Jadi 200 juta dibagi 3 nantinya. Bagian anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Jadi seakan-akan ada 3 seakan-akan ada 3 kepala. Ini 2 kepala, ini 1 kepala. 2 bagian, 1 bagian. Jadi di sini dari contoh-contoh ini dapat kita ambil satu kesimpulan akan bagian ayah dahulu ya. Bagian ayah 1/6 jika ada anak. Jika si mayit memiliki anak. Baik anak laki-laki atau anak perempuan. Kemudian demikian pula bagian ibu di sini. Kalau kita lihat pada contoh-contoh ini, ibu bagiannya 1/6 bila mana ada anak sama dengan ayah. Namun ada sedikit catatan bagian ayah jika dengan anak perempuan, bagian ayah jika dengan anak perempuan akan mendapatkan tambahan asobah bila mana ada sisanya. Sebagaimana contoh ini, ibu, ayah, dan 1 anak perempuan, ayah mendapatkan tambahan atau sisa yaitu, namun di samping sini kita tulis tetap ayah mendapatkan asobah tapi tidak ada sisa sehingga dia tidak ada tambahannya. Jadi secara teori tetap kita katakan, kita tulis 1/6 plus sisa plus asobah bila mana ada. Nah ini bagian ayah. Baik. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua dikatakan oleh muallif. Qal ats-tsani. Setelah bagian ayah.
Al-muallif menjelaskan al-jad. Al-jad. Dan dimaksud dengan jad ini adalah abul ab. Ayah. Ayahnya ayah. Maksudnya kakek dari sisi ayah. Kakek dari sisi ayah. Dalam hal ini, kakek dari sisi ayah akan mendapatkan bagian 1/6 dengan dua ketentuan. Dengan dua ketentuan. Apa ketentuannya? Yang pertama adalah tidak adanya far'ul waris, adanya anak ya. Adanya anak keturunan, si mayit memiliki anak laki atau perempuan, si mayit memiliki cucu-cucu laki atau perempuan dari anak laki-laki ya. Dan yang kedua, adamul ab. Yang kedua, tidak ada ayah. Contoh-contoh yang telah kita jelaskan ini, kalau diganti posisi ayah, jadi hakikatnya ya, hakikatnya bagian kakek sama seperti bagian ayah nantinya. Karena kakek adalah sama seperti ayah. Kecuali dalam 3 keadaan. Nanti kita akan jelaskan insya Allah. Jadi ada beberapa masalah pengecualian yang membedakan antara ayah dengan kakek. Namun umumnya ayah dengan kakek haknya sama. Pada umumnya ayah seperti atau kakek seperti ayah. Haknya kakek, ayahnya ayah, kakek dari ayah, haknya sama sebagaimana ayah. Kecuali dalam beberapa keadaan. Nanti insya Allah kita jelaskan. Baik, pada contoh-contoh ini ya, kalau kita ganti posisi ayah dengan kakek, maka tidak akan merubah bagiannya. Kita ganti posisi ayah, kita ganti dengan kakek. Sekali lagi, kakek yang dimaksud adalah ayahnya ayah. Maksudnya kakek dari ayah. Kakek dari jalur ayah. Kita pasang dahulu. Baik. Kasus yang pertama, seorang meninggalkan ibu, si mayit masih memiliki kakek. Ini si mayit memiliki ibu, si mayit masih memiliki kakek, si mayit memiliki anak laki-laki. Bagian kakek di sini 1/6. Kakek 1/6. Ketika ada anak laki-laki, bagiannya 1/6. Anggaplah harta 300 juta. Sama penyelesaiannya. 50 dan anak laki-laki sisanya asabah 4/6-nya yaitu 200. Contoh yang sebelahnya. Seorang meninggalkan ibu, kakek, anak laki-laki, anak perempuan. Ibu 1/6, kakek 1/6. Sisanya nanti 2/1. Karena anak laki dengan anak perempuan. Bagian anak laki-laki 2 bagian, 200 ini dibagi 3, anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Contoh yang ketiga, ibu
kakek, dan 1 anak perempuan. Ibu, kakek, dan 1 anak perempuan. Kakek di sini haknya 1/6 plus ditambah sisa. Ditambah sisa. Tambah asobah. Jadi dalam kasus ini posisi kakek sama persis dengan posisi ayah. Sehingga kakek mendapatkan tambahan setelah 1/6 ditambah lagi sisanya 1/6 ketambahan untuk kakek. Anak perempuan, 1 anak perempuan bagiannya setengah. Kasus di sebelahnya, ibu, kakek, 2 anak perempuan. Tetap kita tulis kakek mendapatkan setengah dan sisa. Dan asobah. Asobah ini ibaratnya sesuatu yang sunnah. Kalau ada ya dikasih. Kalau tidak ada, yang wajib baginya adalah 1/6. Ini yang pasti dia dapat 1/6. Kalau yang ini, jika asobah itu jika ada sisa. Pada kasus ini, ibu 1/6, kakek 1/6 plus tambah sisa, 2 anak perempuan 2/3. Bagiannya anak perempuan 200, jika 300 juta, 250. Jadi pada kasus ini kakek tidak mendapatkan tambahan. Tidak mendapatkan tambahan asobah. Jadi kesimpulannya, bagian kakek sama sebagaimana bagian ayah. Bagian kakek sama sebagaimana bagian ayah. Kecuali ada keadaan-keadaan, 2 keadaan dalam masalah umariyatain dan 1 keadaan ketika bersama al-jad wal ikhwah. Baik. Kemudian al-muallif setelah menjelaskan bagian kakek, beliau menjelaskan al-um. Yang ketiga, ahli waris yang mendapatkan 1/6. Yang ketiga adalah al-um. Ibu. Ibu si mayit. Kapan ibu mendapatkan bagian 1/6? Tadi kita contohkan di papan masih ada. Ibu bagian 1/6 dengan salah satu 2 ketentuan. Dengan salah satu dari 2 ketentuan. Jadi ada 2 syarat. Salah satunya kalau ada, tidak mesti keduanya. Salah satunya bila mana ada, ibu akan mendapatkan 1/6. Yang pertama, wujudul far'il waris. Ini yang ada pada papan. Semuanya 1/6 karena adanya anak, si mayit memiliki anak. Jadi kapan ibu mendapatkan 1/6? Jika si mayit meninggalkan anak, entah itu anak laki-laki atau anak perempuan, atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki, maka ibu akan mendapatkan 1/6. Ibu akan mendapatkan 1/6. Jadi sekali lagi di sini, di papan ini, ibu 1/6. Kenapa? Karena si mayit memiliki anak. Sama di sini ibu 1/6 karena si mayit memiliki anak. Laki perempuan, 2 anak perempuan. Ibu 1/6 karena si mayit memiliki anak perempuan. Jadi ketentuan, salah satu ketentuan yang pertama, ibu mendapatkan 1/6 bila mana
si mayit memiliki far'ul waris. Adapun ketentuan yang kedua dikatakan oleh muallif, kita contohkan ya. Anggaplah yang di sini. Baik. Yaqul muallif, ketentuan yang kedua, wujudul jam'i minal ikhwah. Wujudul jam'i minal ikhwah. Qala Allah Ta'ala, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Jadi tadi dalil dasar ibu mendapatkan 1/6 An-Nisa ayat yang ke-11 jika si mayit memiliki anak. Kemudian yang kedua, salah satu ketentuannya pada surat An-Nisa ayat yang ke-11 juga adanya sekelompok saudara, sejumlah saudara, sawa'un kanu warisina au mahjubin, baik mereka itu mendapatkan warisan atau terhalang. Sawa'un kanu asyiqa'a li abin aw li au mukhtalifina, baik mereka itu sekandung atau sebapak atau seibu atau campuran, ada sebapak, ada seibu, ada sekandung misalkan. Contohnya, misalkan seorang meninggalkan ibu, ada ayah, ada 2 saudara laki-laki kandung. 2 saudara laki-laki kandung. Pada kasus ini, adanya dua saudara laki-laki kandung ini, ibu mendapatkan 1/6. Ayah mendapatkan asobah. Asobahnya di sini berapa? 5/6. Karena saudara-saudara ini mahjub, terhalang. Terhalang oleh siapa? Terhalang oleh ayah. Nah, di sini saudara ini mahjubun. Mahjubuna bil ab. Saudara-saudara ini terhalang oleh ayah. Dan keberadaan saudara ini menghalangi ibu mendapatkan dari 1/3 menjadi 1/6. Jadi di sini ibu 1/6, ayah sisanya 5/6. Perhatikan, kita ambil contoh yang kedua. Oh, bagaimana contohnya kalau harta, anggaplah harta 300 juta. 50, 250. Ini tidak mendapatkan apa-apa. Kalau misalkan ibu, ayah, 1 saudara laki-laki, misalkan kandung, 1 saudara laki-laki kandung. Ibu mendapat 1/3. Mengapa? Di sini jumlahnya penting. Di sini cuma 1. Di sini ada 1 saja, sehingga di sini 1/3. Ayah asobah sisanya yaitu 2/3. Ini tidak dapat. Jadi perhatikan di sini. Di sini angka jumlah ini penting sekali. Oh, ini ada 1 saudara laki-laki kandung. Baik, misalkan kita ambil contoh ini.
Di sana ada ibu, ada ayah, ada satu saudara laki-laki kandung, satu saudara perempuan kandung, satu saudara laki-laki seibu. Perhatikan di sini ada berapa? Ada 3. Di sini ada 2. Di sini ada 2. Maka ibu mendapatkan 1/6. Di sini ada 1, ibu mendapatkan 1/3. Di sini ada 3 saudara. Ibu mendapatkan 1/6. Ayah sisanya asobah. Ini semua terhalang. Saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, saudara laki-laki seibu, semua terhalang oleh ayah. Sehingga haknya di sini ayah sisanya 250 juta. Di sini tidak mendapatkan. Jadi ketentuan, salah satu ketentuan yang kedua, kapan ibu mendapatkan 1/6, bila mana terdapat sejumlah saudara. Lebih, minimal 2. Minimal 2. Bila mana ada 2 saudara, minimal 2 ya, laki atau perempuan, maka ibu mendapatkan 1/6. Kalau hanya 1 saudara, maka ibu 1/3. Jadi ini bagian ibu 1/6. Taib. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita lanjutkan. Setelah bagian ibu yang ke-4, tadi disampaikan bagian ayah, kakek, kemudian ibu, yang ke-4 bagian nenek. Nenek mendapatkan bagian 1/6. Nenek mendapatkan bagian 1/6. Siapakah nenek yang dimaksud? Nenek di sini adalah ibunya ibu atau ibunya ayah. Dua-duanya. Nenek baik dari pihak ibu atau nenek dari pihak ayah. Dasar hadis Buraidah bahwasanya Nabi SAW memutuskan bagian nenek adalah 1/6 bila mana tidak ada ibu. Satu ketentuannya, satu syaratnya, bila mana tidak ada ibu. Jadi nenek akan mendapatkan bila mana tidak ada ibu. Ibu si mayit sudah meninggal. Baik. Adapun contohnya mudah. Contohnya gampang-gampang saja. Bisa diambil contoh. Seorang meninggalkan kakek sama nenek, anggaplah. Si mayit meninggalkan nenek dan kakek. Ayahnya ayah. Kakek dari jalur ayah. Nenek dari jalur ibu misalkan. Tidak mengapa. Bila mana ada 2 nenek, maka 1/6 dibagi 2. Bila mana ada nenek dari jalur ayah, ada nenek dari jalur ibu, ini mendapatkan 1/6. Kedua, maksudnya bukan masing-masing ya. 1/6 dibagi 2. 1/6 dibagi 2, 1/12, 1/12. Sekali lagi, bila mana ada 2 nenek, maka 1/6 itu dibagi 2. Kemudian selanjutnya yang kelima, siapa lagi yang mendapatkan bagian 1/6? Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/6
yang yaitu saudara laki-laki atau perempuan yang seibu. Saudara laki-laki atau perempuan yang seibu. Dengan 3 ketentuan. Ketentuannya yang pertama tunggal, artinya tidak ada satu orang saja ya. Satu saudara laki-laki seibu atau satu saudara perempuan seibu, satu ya, tunggal. Yang kedua, tidak ada ayah si mayit atau kakek ke atas ya, tidak ada ayah si mayit atau kakek ayahnya ayah yang ke atas, tidak ada. Yang ketiga, tidak ada far'ul waris, tidak ada anak-anak keturunan. Si mayit tidak memiliki anak, baik laki-laki atau perempuan. Si mayit tidak memiliki cucu-cucu, baik laki-laki atau perempuan dari anak-anak laki-laki. Dasarnya An-Nisa ayat yang ke-12 tentang al-kalalah. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Jadi kapan saudara yang seibu mendapatkan 1/6 bila mana tunggal satu, tidak ada ayah, tidak ada anak, tidak ada kakek, tidak ada anak keturunan. Nah ini ketentuan saudara yang seibu mendapatkan 1/6. Baik. Yang ke-6, di antara yang mendapatkan bagian 1/6 yang disebutkan oleh muallif adalah bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Baik satu atau lebih. Baik seorang atau lebih. Ketentuan cucu perempuan mendapatkan bagian 1/6 ada 2. Yang pertama, tidak ada mu'assib. Dan yang kedua, terdapat bagian seorang anak setengah. Ini saya jelaskan dengan contoh. Kapan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian 1/6? Kita jelaskan dengan contoh. Seorang meninggalkan 1 anak perempuan, 1 cucu perempuan dari anak laki-laki, dan paman. Atau mau ditambahi ayah juga boleh. Diganti ayah misalkan bisa saja. Artinya ada ayah si mayit. Di sini 1 anak perempuan mendapatkan setengah. Cucu perempuan dari anak laki-laki 1/6. Di sini nantinya 1/6 dan sisa. Itu tadi yang bahasanya kita 1/6 dan sisa. Perhatikan di sini 1/6 ada bagian anak perempuan mendapat setengah gitu. Di sini mendapat 1/6 sehingga nanti menyempurnakan 2/3. Coba perhatikan contoh yang di bawahnya ya. Dan tidak ada cucu laki-laki di sini. Misalkan ya, ada 2 anak perempuan. Contoh yang kedua. Ada cucu
perempuan dari putra. Ada ayah. Di sini ada dua anak perempuan. Dua anak perempuan. Ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Dua anak perempuan, 2/3. Ketika telah ada bagian 2/3, maka di sini tidak mendapatkan. Di sini tidak mendapatkan hak. Sisanya di sini ayah 1/6 plus sisa. Jadi beda ya antara contoh yang atas dengan yang bawah. Di sini telah ada bagian 2/3. Sehingga di sini tidak mendapatkan hak. Di sini tidak mendapatkan hak. Oh, kita contohkan dengan nominal. Baik. Anggaplah kita ambil contoh yang 300 juta tadi. 150 50 di sini 50 ditambah 50. Yang di bawah 300 juta, misalkan 200 juta. Ini tidak mendapatkan, ini 50 ditambah 50. Baik. Perhatikan contoh ini, saya pindah di sebelahnya yang mirip tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Dua anak perempuan, satu cucu. Perempuan dari anak laki-laki, satu cucu laki-laki, dari anak laki-laki sama ayah. Perhatikan contoh yang ini dengan yang di sebelahnya. Di sini dua anak perempuan mendapatkan bagian 2/3. Ayah mendapatkan 1/6. Adapun ini nantinya mendapatkan asobah, sisa. Dibagi 2/1 nantinya. Ketika ada cucu perempuan dan ada cucu laki-laki, beda dengan di sini ya. Di sini akan mendapatkan karena ada cucu laki-laki. 2/3 untuk anak perempuan. Oh, anggaplah harta peninggalan tadi 300 juta. 200. Di sini 50. Ayah ya. Ayah 50. Sisanya di sini 50. Namun dibagi 3 nantinya. Kenapa dibagi 3? Ya, 2/1 tadi itu. Bagian cucu laki-laki 2 bagian, cucu perempuan 1 bagian. Jadi nanti asobahnya pindah kepada cucu yang laki, bukan ayah. Baik. Selanjutnya di sini yang terakhir yang dikatakan oleh muallif, yaitu yang ke-7, bagian 1/6. Yang ke-7 adalah bagian
al-ukhtu awil akhawat li'ab. Bagian saudara perempuan yang sebapak. Bagian saudara perempuan yang sebapak. Saudara perempuan yang sebapak akan mendapatkan bagian 1/6 dengan 4 ketentuan, yaitu yang pertama tidak ada mu'assib, tidak ada saudara laki-laki yang sebapak. Yang kedua tidak ada far'ul waris, tidak ada si mayit tidak memiliki anak keturunan. Yang ketiga, si mayit tidak memiliki al-aslu al-waris, tidak memiliki ayah atau kakek yang ke atas ya. Dan yang keempat, antu jada ma'aha syaqiqatun wahidatun tarisun nisfa fardhan, adanya satu saudara perempuan kandung yang mendapat bagian setengah. Nah ini yang ketujuh tadi kita contohkan satu saja. Seorang meninggalkan satu saudara perempuan kandung. Ada satu saudara perempuan sebapak. Satu saudara perempuan kandung bagiannya setengah. Satu saudara perempuan sebapak bagiannya 1/6. Paman asobah sisanya. Jika 300 juta, 150, 50, intinya di sini tidak ada ayah. Si mayit tidak memiliki ayah, tidak memiliki kakek. Si mayit tidak memiliki anak-anak, baik anak laki atau anak perempuan. Si mayit meninggalkan satu saudara perempuan kandung, tidak ada saudara laki-laki kandung, tidak ada saudara laki-laki yang sebapak. Sehingga di sini saudara perempuan yang sebapak satu ya, dengan satu saudara perempuan kandung yang mendapat bagian setengah, di sini 1/6. Itu nanti istilahnya dalam bahasa faraid ini takmilatas sulusain. 1/6 ini kalau ditambahkan setengah menyempurnakan bagian 2/3. Jadi kalau ada setengah ditambah 1/6, ketemunya nanti 2/3 nantinya. Itu secara matematika ketemunya ini nantinya. Nah ini 1/6 ini sebagai penyempurna 2/3. Penyempurna 2/3. Setengah ditambah 1/6 ketemu 2/3. Jadi ini bagian saudara perempuan yang sebapak. Yang ketujuh tadi, saudara perempuan sebapak mendapatkan bagian 1/6 dengan ketentuan 4 ketentuan. Tidak ada mu'assib, tidak ada saudara laki-laki sebapak, tidak ada far'ul waris, tidak ada anak-anak keturunan si mayit, tidak ada aslul waris, yang ketiga tidak ada ayah kakek ke atas, dan yang keempat bersama dengan saudara perempuan yang kandung yang mendapatkan bagian setengah. Ini ketentuan saudara perempuan yang sebapak. Jadi kesimpulan pada malam ini kita telah menyelesaikan bagian 1/6, ada 7 kelompok, 7 bagian, 7 golongan. Yang pertama ayah, yang kedua kakek, yang ketiga ibu, yang keempat nenek, yang kelima saudara laki-laki atau perempuan yang seibu,
yang keenam cucu perempuan dari anak laki-laki, dan yang ketujuh saudara perempuan yang sebapak dengan ketentuan-ketentuannya. Dan sekali lagi, bulan Ramadan ini jadikanlah kita semakin semangat dalam menuntut ilmu, dalam memahami Al-Quran, dalam memahami ilmu-ilmu agama. Baik itu Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW, atau ilmu-ilmu agama yang lain. Dalam mempelajari bahasa Arab, katakanlah, karena bahasa Arab adalah wasilah, sarana dalam memahami al-lughah, sarana dalam memahami Al-Quran. Al-lughah, bahasa Arab, sarana memahami Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla taufiknya, agar kita diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah, dalam meningkatkan ketaatan kepada Allah, dan senantiasa kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar ditabahkan, dikuatkan keimanan kita, dan kita diwafatkan di atas keimanan. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Bagian 1/6, ada 7 golongan. Semoga bisa difahami, dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang lain, bahasan-bahasan yang lain dari kitab Taqribul Faraid. Aqulu qawli hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.